Bab 1 Putri yang tak diinginkan. Langit Jakarta mendung ketika mobil hitam itu berhenti di depan gerbang besar bertuliskan Maheswari Residence. Dira Maheswari menatap bangunan megah itu dari balik jendela. Pilar marmer tinggi menjulang. Taman tertata rapi dengan air mancur di tengahnya. Rumah itu begitu besar hingga terasa seperti hotel mewah. Namun bagi Dira, tempat itu tidak pernah terasa seperti rumah. Non Dira, kita sudah sampai, ujar sopir dengan sopan. Dira mengangguk pelan. Tangannya menggenggam tas kecil berisi barang-barang sederhana. Tidak ada koper besar, tidak ada barang mewah. Ia memang tak pernah hidup seperti putri konglomerat. Pintu gerbang terbuka perlahan. Langkahnya terasa berat ketika menuruni mobil. Angin sore berembus membawa aroma bunga melati dari taman. Indah, terlalu indah untuk seseorang yang tak pernah diharapkan kembali. Pintu utama terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang wanita parubaya berdiri di sana, elegan, dengan gaun krem mahal dan rambut tersisir rapi tanpa celah. Ibunya, tatapan wanita itu turun naik menilai Dira. Kau tidak memberi kabar sebelum pulang. Suaranya lembut, tetapi tak mengandung kehangatan. Ayah yang meminta aku kembali hari ini, jawab Dira tenang. Seorang pria berkacamata keluar dari ruang tengah. Wajahnya tegas, penuh wibawa. Kau sudah cukup lama tinggal di luar. Sudah waktunya kembali, ucap ayahnya formal, seolah berbicara pada rekan bisnis. Tak ada pelukan, tak ada ucapan rindu. Dira tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa. Sejak kecil, ia dikirim ke luar kota untuk diasuh oleh seorang kerabat jauh. Kenyataannya, ia lebih banyak tumbuh di rumah sederhana Bu Ratna, wanita baik hati yang bekerja sebagai penjahit. Di sanalah Dira belajar arti kasih sayang. Di sini, ia belajar arti jarak. Langkah kaki ringan terdengar dari tangga besar. Seorang gadis turun dengan anggun. Gaun putih selutut membalut tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai lembut. Senyumnya manis. Hampir terlalu sempurna. Ah, akhirnya Kak Dira pulang juga. Keisa, putri angkat keluarga Maheswari. Gadis yang dibesarkan dalam pelukan yang seharusnya menjadi milik Dira. Keisa mendekat dan memeluk Dira singkat. Pelukan yang ringan, tanpa beban. Kami semua merindukan kakak, katanya lembut. Dira menatapnya. Senyum Keisa tak pernah berubah, ramah, sopan, dan selalu berada di posisi yang tepat. Aku juga merindukan rumah, jawab Dira pelan. Ibunya menyela. Kamarmu sudah disiapkan. Kamar lama Keisa. Keisa tertawa kecil. Aku pindah ke kamar utama tahun lalu. Kak, Mama yang minta. Mama. Panggilan yang tak pernah terdengar dari bibir Dira. Makan malam berlangsung hening. Meja panjang penuh hidangan mahal. Tapi tak ada percakapan hangat. Ayahnya sibuk membahas proyek baru. Ibunya lebih banyak bertanya pada Keisa tentang kegiatan sosial dan gala amal. Keisa tampil sangat anggun di acara Wijaya Group minggu lalu. Puji ibunya. Terima kasih, Ma, jawab Keisa manis. Tak ada satupun yang bertanya bagaimana kehidupan Dira selama bertahun-tahun. Tak ada yang bertanya apakah ia bahagia. Setelah makan malam, Dira berdiri di balkon kamar barunya. Kota terlihat gemerlap di kejauhan. Ia mengeluarkan ponselnya. Satu pesan masuk dari Bu Ratna. Sudah sampai. Nak, jangan merasa sendirian. Dimanapun kamu berada, Ibu selalu mendoakan. Mata Dira menghangat. Ia membalas cepat. Sudah sampai. Bu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Padahal ia tahu, kembali ke rumah ini bukan tentang kebahagiaan. Ini tentang kepentingan, tentang nama keluarga, tentang sesuatu yang belum mereka katakan. Di ruang kerja lantai bawah, ayahnya berbicara pelan pada ibunya. Arsen Wijaya akan menghadiri makan malam keluarga minggu depan. Ibunya mengangguk mengerti. Keisa, bukan. Pria itu menatap ke arah tangga. Dira, malam itu. Tanpa Dira sadari, kepulangannya bukanlah sambutan hangat seorang anak yang dirindukan. Ia kembali bukan sebagai putri, melainkan sebagai bidak, dan permainan itu baru saja dimulai. Bab 2 Luka yang sama. 3 hari setelah kepulangannya, Dira menyadari satu hal, ia tidak hanya pulang ke rumah yang asing, tetapi juga ke masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, notifikasi ponselnya berbunyi tanpa henti. Nama yang dulu membuatnya tersenyum kini muncul di layar bersama ribuan komentar publik.
Rangga Pratama bertunangan. Dira membuka berita itu dengan jari yang sedikit gemetar. Foto besar terpampang di layar. Rangga berdiri mengenakan jas hitam mahal. Di sampingnya, seorang wanita tersenyum manis dalam gaun pastel elegan. Keisa, dunia terasa hening beberapa detik. Ia memperbesar foto itu. Senyum Rangga sama seperti dulu. Hangat, penuh percaya diri. Senyum yang dulu ia pikir hanya untuknya. Kau terlalu sederhana, Dir. Dunia yang kumasuki berbeda, kata Rangga waktu itu, saat ia memutuskan hubungan mereka 2 bulan lalu. Dira tidak pernah benar-benar memahami maksudnya. Sekarang ia mengerti, sederhana bukan alasan, ia hanya tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Pintu kamarnya diketuk pelan. Masuk, jawab Dira datar. Keisa melangkah masuk dengan langkah ringan. Ia membawa ponselnya sendiri. Kak sudah lihat beritanya? Tanyanya lembut. Dira menatapnya tanpa ekspresi. Selamat. Keisa tersenyum. Tampak sedikit canggung. Ini semua terjadi cepat sekali. Rangga melamarku setelah tahu kakak sudah kembali ke rumah. Kalimat itu terdengar seperti kebetulan. Tapi terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kami tidak ingin menyakitimu. Lanjut Keisa. Dira berdiri dari tempat duduknya. Tidak perlu khawatir. Aku dan Rangga sudah selesai. Keisa mengangguk. Lalu berjalan ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Oh ya, Kak, Rangga bilang kau tidak cocok berada di lingkaran keluarga ini. Terlalu pendiam, terlalu biasa. Pintu tertutup pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Dira kira. Sore harinya, Dira pergi diam-diam dari rumah besar itu. Ia naik taksi menuju gang kecil tempat Bu Ratna tinggal. Rumah itu kecil. Catnya mulai memudar. Tetapi hangat. Bu Ratna tersenyum lebar ketika membuka pintu. Anakku datang. Dira langsung memeluknya erat. Ia tidak menangis di rumah Maheswari. Ia tidak akan menangis di depan Keisa. Tapi di pelukan wanita sederhana ini, pertahanannya runtuh. Bu, Rangga bertunangan. Bu Ratna mengusap rambutnya lembut. Dengan siapa? Dira tersenyum pahit. Keisa. Bu Ratna terdiam sesaat. Lalu memeluknya lebih erat. Kalau dia bisa berpindah hati secepat itu, berarti cintanya memang tidak pernah kuat. Dira menatap lantai. Apa aku memang terlalu biasa? Bu. Tidak. Jawab Bu Ratna tegas. Kamu hanya belum bertemu orang yang melihatmu sebagai istimewa. Suara batuk tiba-tiba memotong suasana. Batuk yang lebih keras dari biasanya. Dira langsung menoleh. Bu, sudah minum obat. Bu Ratna tersenyum mencoba menenangkan. Hanya lelah. Namun Dira tahu batuk itu tidak biasa. Ia sudah melihat hasil pemeriksaan terakhir. Ada operasi yang harus dilakukan. Biayanya sangat besar, dan keluarga Maheswari tak pernah tahu, atau mungkin tak peduli, tentang wanita yang membesarkannya. Malam itu, makan malam keluarga terasa lebih riuh dari biasanya. Ayahnya tersenyum bangga. Keluarga Pratama akan menjadi mitra strategis kita. Ibunya mengangguk puas. Keisa selalu tahu bagaimana membawa nama baik keluarga. Keisa tersipu malu. Dira duduk diam. Apa pendapatmu tentang pertunangan itu? Dira, tanya ayahnya tiba-tiba. Dira mengangkat wajahnya perlahan. Itu keputusan yang baik. Bagus. Kau memang tidak pernah cocok dengan Rangga. Ujar ibunya ringan. Tak ada rasa bersalah dalam nada suaranya. Seolah Dira hanyalah kesalahan kecil yang bisa diganti. Malam itu, saat semua lampu dipadamkan, Dira berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap bayangannya, putri kandung keluarga kaya, namun terasa seperti tamu. Ia menyentuh pipinya sendiri. Aku tidak akan bergantung pada siapapun lagi, bisiknya. Ia tidak tahu. Keputusan itu akan membawanya pada pernikahan yang bahkan lebih rumit dari pengkhianatan ini. Di ruang kerja, ayahnya menerima telepon. Ya, Tuan Wijaya. Putri saya sudah kembali. Kita bisa atur pertemuan minggu ini. Nama itu menggantung di udara. Arsen Wijaya. Dan nasib Dira kembali diputuskan tanpa ia tahu. Bab 3 Tawaran tanpa perasaan. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Dira baru saja selesai sarapan ketika ayahnya memanggilnya ke ruang kerja. Ruangan itu luas. Dindingnya dipenuhi rak buku dan penghargaan bisnis. Aroma kopi hitam memenuhi udara. Ayahnya duduk di balik meja besar dari kayu jati. Kau akan menghadiri makan malam-malam ini, katanya tanpa basa-basi. Dengan siapa? Tanya Dira tenang.
Tuan Arsen Wijaya. Nama itu terasa asing sekaligus familiar. Ia pernah mendengarnya di berita bisnis. Pewaris tunggal Wijaya Group. Muda, tegas, sulit didekati. Untuk apa? Tanya Dira lagi. Meski ia mulai bisa menebaknya. Ayahnya menatapnya lurus. Untuk membahas pernikahan. Hening. Dira tidak terkejut. Ia hanya merasa kosong. Kenapa bukan Kaisa? Pertanyaan itu lolos begitu saja. Ibunya yang berdiri di dekat jendela menjawab lebih dulu. Kaisa terlalu menonjol. Arsen membutuhkan wanita yang stabil. Stabil, kata halus untuk mengatakan tidak istimewa. Keluarga Wijaya sedang diterpa isu skandal. Lanjut ayahnya. Arsen butuh pernikahan bersih, tanpa drama, tanpa cinta berlebihan. Dira tersenyum tipis. Dan kalian pikir aku cocok untuk itu? Ini demi keluarga. Tegas ayahnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia menginginkannya. Malam itu, restoran privat di lantai atas Hotel Bintang 5 telah disiapkan khusus. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat. Meja bundar dengan taplak putih bersih sudah tertata sempurna. Dira mengenakan gaun hitam sederhana. Tidak mencolok, rambutnya dibiarkan tergerai alami. Ketika pintu ruangan terbuka, seorang pria tinggi masuk dengan langkah tenang. Setelan abu-abu gelap membingkai tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya tegas. Sorot matanya tajam namun terkendali. Arsen Wijaya. Ia tidak tersenyum. Tidak pula menunjukkan ekspresi tertarik. Tuan Arsen. Sapa ayah Dira ramah. Arsen mengangguk sopan. Lalu tatapannya berpindah pada Dira. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menilai. Silakan duduk, kata ayah Dira. Percakapan awal berlangsung formal. Tentang bisnis. Pasar saham, kerja sama perusahaan. Dira hanya mendengarkan, hingga akhirnya Arsen berbicara langsung padanya. Nona Dira, apakah Anda mengetahui tujuan pertemuan ini? Ya, jawab Dira tanpa ragu. Dan pendapat Anda? Pertanyaan itu mengejutkan kedua orang tuanya. Dira menatap Arsen lurus. Saya tidak mencari cinta. Ayahnya sedikit tersentak. Arsen tampak tertarik untuk pertama kalinya. Bagus. Saya juga tidak. Ibunya mencoba tersenyum. Kalian berdua tampaknya memiliki visi yang sama. Arsen menyandarkan punggungnya. Saya akan berbicara terus terang. Suasana mendadak lebih serius. Saya membutuhkan istri yang tidak mencintai saya, tidak menuntut perhatian, dan tidak mencari sorotan publik. Langsung, tanpa lapisan. Dira tidak tersinggung. Apa yang Anda tawarkan sebagai gantinya? Tanyanya. Arsen menatapnya beberapa detik lebih lama dari sebelumnya. Perlindungan hukum, status sosial, dan kompensasi finansial sesuai kebutuhan Anda. Kalimat itu terdengar seperti kontrak bisnis. Memang itu adanya. Ada satu syarat tambahan. Lanjut Arsen. Kita menikah selama 1 tahun. Setelah itu, jika salah satu pihak ingin mengakhiri, kita bercerai secara damai. 1 tahun. Dira memikirkan Bu Ratna, biaya operasi, keamanan hidupnya. Apa Anda tidak takut saya akan jatuh cinta? Tanya Dira tenang. Arsen menjawab tanpa ragu. Tidak. Kenapa? Karena wanita yang pernah terluka biasanya lebih realistis. Jantung Dira berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apakah harus tersinggung atau merasa dipahami. Apa Anda pernah jatuh cinta? Tanya Dira balik. Tatapan Arsen mengeras sesaat. Tidak, dan saya tidak berencana melakukannya. Sunyi menggantung di antara mereka. Orang tua Dira saling berpandangan. Puas karena pembicaraan berjalan sesuai harapan. Namun bagi Dira dan Arsen, ini bukan sekadar perjodohan. Ini negosiasi. Kapan pernikahan dilaksanakan? Tanya Dira akhirnya. Ayahnya tampak lega. Secepatnya, Arsen mengangguk pelan. Tim hukum saya akan mengirimkan draft kontrak besok. Ia berdiri. Pertemuan itu selesai secepat dimulai. Saat semua orang berjalan keluar ruangan, Arsen sedikit menahan langkah Dira. Hanya satu hal lagi. Dira menoleh. Jika Anda berubah pikiran, katakan sekarang. Dira menggeleng. Saya tidak pernah punya banyak pilihan. Untuk pertama kalinya, mata Arsen melembut tipis. Kalau begitu, katanya pelan. Selamat datang dalam perjanjian yang tidak melibatkan perasaan. Dira menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar kontrak. Dan mungkin, jauh lebih berbahaya. Bab 4 Pernikahan yang tergesa.
Semua terjadi terlalu cepat. Dalam waktu 2 minggu, undangan telah tersebar. Media bisnis memuat berita besar tentang aliansi antara keluarga Maheswari dan Wijaya Group. Pernikahan strategis dua keluarga konglomerat. Begitulah judul-judul yang beredar. Tak ada yang tahu bahwa di balik gaun putih dan jas mahal itu, ada kontrak 1 tahun yang telah ditandatangani dengan tinta hitam tanpa emosi. Hari pernikahan tiba. Gedung ballroom hotel mewah dipenuhi kristal dan bunga anggrek putih. Kamera media berkilatan. Para tamu penting berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Dira berdiri di ruang rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin itu indah, terlalu indah. Ia terlihat seperti putri dalam dongeng. Namun tak ada dongeng di hatinya. Ibunya berdiri di belakangnya. Kau harus tersenyum nanti. Jangan terlihat murung. Dira mengangguk pelan. Tidak ada nasihat lembut. Tidak ada pelukan hangat sebelum melangkah ke altar. Hanya instruksi. Di sisi lain ruangan, Arsen berdiri tegap dalam setelan putih gading. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Seolah ini hanyalah rapat penting, bukan hari pernikahannya. Apakah Anda siap, Tuan? Tanya asistennya. Arsen mengangguk singkat. Ya, bukan karena ia bersemangat, tapi karena ia sudah terbiasa membuat keputusan tanpa ragu. Musik mengalun. Pintu ballroom terbuka. Dira melangkah masuk, menggandeng ayahnya. Sorot lampu dan kamera menyilaukan mata. Semua orang berdiri menyambut. Ia berjalan perlahan menuju Arsen. Setiap langkah terasa seperti menapaki garis takdir yang sudah ditentukan orang lain. Arsen menatapnya tanpa senyum. Namun sorot matanya kali ini sedikit berbeda. Ia tidak melihat wanita sederhana. Ia melihat keberanian yang tersembunyi. Ketika Dira berdiri di sampingnya, untuk pertama kalinya jarak mereka terasa nyata. Sangat dekat, namun tetap asing. Apakah Anda bersedia menerima? Suara penghulu terdengar formal. Saya bersedia, jawab Arsen tegas. Semua mata tertuju pada Dira. Beberapa detik terasa panjang. Ia teringat Bu Ratna, operasi, biaya rumah sakit, keamanan hidup. Saya bersedia, ucapnya akhirnya. Tepuk tangan bergemuruh. Mereka resmi menjadi suami istri. Tanpa cinta, tanpa janji perasaan, hanya kesepakatan. Malam resepsi berlangsung mewah. Arsen dan Dira berdiri berdampingan menyambut tamu. Senyum formal terpasang sempurna. Di kejauhan, Kaisa memperhatikan dengan wajah sulit dibaca. Kakak terlihat cocok berdiri di sana, bisiknya ketika sempat mendekat. Walau awalnya kupikir posisi itu akan menjadi milikku. Dira menatapnya tenang. Hidup memang penuh kejutan. Kaisa tersenyum tipis, lalu pergi. Arsen memperhatikan interaksi singkat itu. Apa dia menyakitimu? Tanyanya pelan. Tidak, katakan jika iya. Dira sedikit terkejut. Kenapa ia peduli? Malam semakin larut. Kamar pengantin telah disiapkan dengan dekorasi bunga putih dan lilin aromaterapi. Begitu pintu tertutup dan mereka hanya berdua, keheningan terasa nyata. Arsen melepas jasnya, lalu berdiri menjaga jarak. Kita tidak perlu berpura-pura di dalam ruangan ini, katanya. Dira mengangguk. Ia melepaskan mahkotanya perlahan. Aku akan tidur di sofa, lanjut Arsen. Tempat tidur cukup besar, jawab Dira datar. Kita bisa berbagi tanpa melanggar kontrak. Arsen menatapnya sesaat, kejujuran tanpa rasa malu. Ia mematikan lampu utama, menyisakan cahaya lampu tidur yang lembut. Mereka berbaring dengan jarak yang jelas di antara keduanya. Sunyi, namun untuk pertama kalinya, Dira merasa tidak sepenuhnya sendirian. Beberapa menit berlalu. Terima kasih sudah menyetujui pernikahan ini. Suara Arsen terdengar pelan dalam gelap. Terima kasih sudah menawarkan, balas Dira. Kita akan menjalani ini dengan profesional. Setahun saja. Namun di antara kalimat sederhana itu, ada sesuatu yang tidak tertulis. Sesuatu yang tidak ada dalam kontrak. Dan sesuatu yang mungkin akan mengubah semuanya. Bab 5 aturan yang mulai bergeser. Hari pertama sebagai Nyonya Wijaya dimulai tanpa romantisme. Rumah utama keluarga Wijaya berdiri megah di kawasan elit ibu kota. Interiornya modern, dominan warna abu-abu dan putih, dengan jendela tinggi yang memperlihatkan pemandangan kota. Dira berdiri di ruang tamu, memperhatikan koper-kopernya yang sudah tersusun rapi. Ini rumah Anda sekarang, Nyonya, ujar kepala pelayan dengan sopan. Rumah Anda,
Kalimat itu terasa asing. Arsen turun dari tangga dengan setelan kerja yang rapi. Ia sudah siap berangkat ke kantor meski waktu masih pagi. Kita perlu membahas beberapa hal, katanya. Dira mengangguk. Ia sudah menduga. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang. Ada beberapa aturan tambahan. Ujar Arsen tenang. Silakan. Setiap acara publik, kita tampil sebagai pasangan harmonis. Tentu, kita tidak membahas urusan pribadi masing-masing. Setuju. Dan jika suatu saat Anda merasa tidak nyaman, katakan langsung pada saya. Jangan melalui orang lain. Dira sedikit terkejut. Itu juga termasuk dalam kontrak. Tanyanya. Tidak. Jawab Arsen singkat. Itu keputusan saya. Hening sesaat. Arsen berdiri. Saya akan mentransfer dana bulanan sesuai kesepakatan. Dira menatapnya. Terima kasih. Ia ingin berkata lebih banyak, tetapi memilih diam. Siang itu, Dira pergi ke rumah sakit menjenguk Bu Ratna. Ia menggenggam tangan wanita yang membesarkannya itu. Operasinya akan dijadwalkan minggu depan. Bu Ratna terlihat terkejut. Dari mana uangnya? Nak. Dira tersenyum tipis. Aku sudah menikah. Wanita itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kau bahagia? Pertanyaan sederhana itu membuat Dira membeku. Aku baik-baik saja. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga tidak bisa menjelaskan kebenaran. Malam hari, ketika Dira kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Lampu ruang keluarga masih menyala. Arsen duduk di sofa dengan laptop terbuka di depannya. Kau belum tidur? Tanya Dira. Arsen menutup laptopnya. Aku menunggumu. Dira sedikit terdiam. Operasi ibu angkatmu sudah dijadwalkan. Tanyanya. Dira menatapnya kaget. Bagaimana Anda tahu? Aku membaca laporan keuangan transfer rumah sakit. Jawaban yang masuk akal. Ya, minggu depan. Arsen mengangguk pelan. Jika ada kekurangan biaya, beritahu aku. Aku tidak ingin merepotkan. Kau istriku. Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa. Namun bagi Dira, entah kenapa terdengar berbeda malam ini. Ia berdiri canggung beberapa detik. Terima kasih, Arsen. Itu pertama kalinya ia memanggil namanya tanpa gelar. Arsen tampak sedikit terdiam. Untuk sesaat, suasana di antara mereka tidak terasa seperti kontrak. Beberapa hari kemudian, rumor mulai beredar di media. Pernikahan strategis tanpa cinta. Seseorang membocorkan informasi anonim bahwa Dira menikah demi uang. Keisa, Dira tahu sumbernya tanpa perlu bukti. Pagi itu, di lobi kantor pusat Wijaya Group, beberapa karyawan berbisik ketika melihat Dira. Arsen mendengarnya. Ia berhenti berjalan dan menatap tajam ke arah dua orang yang berbisik. Jika ada yang memiliki pertanyaan tentang kehidupan pribadi saya, ajukan langsung pada saya. Bukan di belakang. Suasana langsung sunyi. Ia menggenggam tangan Dira dengan tenang. Genggaman itu tegas. Melindungi. Dira terkejut, tapi tidak menarik tangannya. Di depan publik, mereka tampak seperti pasangan yang solid. Namun yang mengejutkan Dira bukanlah sandiwara itu, melainkan fakta bahwa genggaman Arsen terasa tulus. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Dira berbicara lebih dulu. Anda tidak perlu membela saya tadi. Aku tidak membela. Aku menjaga reputasi keluarga. Jawaban formal. Namun sebelum Dira sempat menjauh, Arsen menambahkan pelan. Dan juga menjaga istriku. Jantung Dira berdetak sedikit lebih cepat. Aturan ketiga dalam kontrak berbunyi. Jangan jatuh cinta. Tapi sesuatu mulai bergeser. Bukan dalam dokumen hukum, melainkan di hati mereka. Dan keduanya mulai menyadari. Perasaan tidak pernah mengikuti aturan. Bab 6 retak di balik topeng. Operasi Bu Ratna berjalan lancar. Dira duduk di lorong rumah sakit sejak pagi. Jari-jarinya saling menggenggam menahan cemas. Ia tidak memberitahu Arsen bahwa hari itu adalah jadwal operasi. Ia tidak ingin terlihat bergantung. Namun ketika pintu ruang operasi terbuka dan dokter menyatakan operasi berhasil, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian. Dira menoleh. Arsen berdiri di sana, masih mengenakan setelan kerja. Dasinya sedikit longgar seolah ia datang tergesa. Bagaimana Anda tahu? Tanya Dira pelan. Aku suamimu. Jawaban itu sederhana, tapi berbeda dari biasanya. Dira tidak membalas. Ia hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia membiarkan dirinya merasa lega di hadapan Arsen.
Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, berita baru muncul di media hiburan. Nyonya Wijaya, pernikahan demi uang. Artikel itu memuat informasi detail tentang kondisi ekonomi Dira sebelum menikah, bahkan tentang ibu angkatnya yang sakit. Informasi yang seharusnya tidak diketahui publik. Dira membaca berita itu di ruang tamu rumah Wijaya. Tangannya gemetar. Keisa, hanya satu orang yang tahu semua detail itu. Arsen masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Aku sudah menelusuri sumbernya. Dira mengangkat wajahnya. Itu dari seseorang dalam keluarga Maheswari. Nama itu tidak perlu disebut. Aku tidak peduli apa yang mereka tulis tentangku. Ujar Dira pelan. Aku hanya tidak ingin Bu Ratna membaca itu. Arsen terdiam beberapa detik. Mulai sekarang, tim hukumku akan menangani semua pemberitaan tentangmu. Kau tidak perlu. Aku sudah bilang. Potong Arsen tegas. Kau istriku. Nada suaranya kali ini bukan formal. Bukan bisnis. Protektif. Malam itu, keluarga Maheswari mengadakan makan malam. Undangan itu terasa seperti panggilan interogasi. Keisa duduk dengan ekspresi manis seperti biasa. Aku sedih membaca berita itu. Kak, ucapnya pura-pura prihatin. Orang-orang memang kejam. Dira menatapnya lurus. Informasinya terlalu detail untuk sekadar gosip. Keisa tersenyum tipis. Mungkin suamimu yang membocorkannya, supaya terlihat heroik. Suasana meja makan menegang. Ayah Dira berdeham. Jangan memperbesar masalah. Namun Arsen yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Jika ada yang mencoba merusak nama istriku lagi. Suaranya tenang namun tajam. Aku tidak akan tinggal diam. Keisa menegang sesaat. Ibunya mencoba mencairkan suasana. Arsen. Tentu tidak ada yang berniat seperti itu. Arsen menatap mereka satu persatu. Semoga. Hanya satu kata. Tapi cukup membuat ruangan membeku. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil sunyi. Dira menatap lampu kota yang berkilau di luar jendela. Kau tidak perlu membelaku sekeras itu, katanya akhirnya. Arsen menoleh. Aku tidak melakukannya untuk mereka. Lalu untuk siapa? Arsen terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kesulitan menjawab. Aku tidak suka melihatmu diserang. Jawaban itu jujur. Dira menatapnya. Mencoba membaca wajah pria yang selalu tampak tak tersentuh. Kenapa? Tanyanya pelan. Arsen memalingkan pandangan kembali ke jalan. Aku tidak tahu. Dan itu lebih berbahaya daripada jawaban apapun. Malam semakin larut ketika mereka tiba di rumah. Dira berjalan lebih dulu menuju kamar. Tetapi langkahnya terhenti ketika Arsen memanggil namanya. Dira, ia menoleh. Jika semua ini membuatmu ingin mengakhiri kontrak lebih cepat, aku tidak akan menahanmu. Kalimat itu terdengar dingin. Tapi mata Arsen berkata sebaliknya. Dira menggeleng pelan. Aku tidak akan lari. Beberapa detik mereka saling menatap dalam diam. Tak ada sentuhan. Tak ada pengakuan. Namun jarak di antara mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kontrak mereka masih berlaku. Aturan ketiga masih ada. Jangan jatuh cinta. Namun sesuatu di dalam diri Arsen mulai retak. Dan sesuatu di dalam hati Dira mulai tumbuh. Tanpa izin, tanpa tanda tangan. Bab 7 Cemburu yang tak diakui. Acara gala amal tahunan Wijaya Group digelar megah malam itu. Ballroom hotel dipenuhi lampu kristal dan gaun-gaun mahal. Kamera media berkilatan. Wartawan berdiri di berbagai sudut ruangan. Dira berdiri di samping Arsen. Mengenakan gaun biru gelap sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rendah. Memperlihatkan leher jenjangnya. Ia terlihat anggun, tenang, tidak mencolok, persis seperti yang diinginkan Arsen saat pertama kali mengajukan kontrak. Namun malam itu, ada yang berbeda. Beberapa investor asing datang menyapa. Arsen berbicara formal seperti biasa. Dira berdiri mendampingi. Sesekali tersenyum sopan. Sampai seorang wanita tinggi dengan gaun merah menyala mendekat. Arsen. Sudah lama sekali, wanita itu menyentuh lengan Arsen dengan akrab. Dira mengenal wajah itu. Seorang model terkenal sekaligus brand ambasador salah satu anak perusahaan Wijaya Group. Amanda. Jawab Arsen singkat. Wanita itu tersenyum menggoda. Aku dengar kamu akhirnya menikah. Cepat sekali. Tatapannya beralih pada Dira. Menilai dari ujung kaki hingga kepala. Dia manis. Nada suaranya terdengar seperti pujian. Tapi tidak tulus. Dira tersenyum tipis. Senang bertemu dengan Anda.
Amanda kembali menatap Arsen. Kita masih jadi partner kampanye bulan depan, kan? Aku harap pernikahanmu tidak membuatmu berubah. Ia tertawa kecil. Dira merasa sesuatu yang aneh muncul di dadanya. Tidak nyaman, bukan marah, bukan sedih, tapi terganggu. Arsen menarik tangannya perlahan dari sentuhan Amanda. Hubungi sekretarisku untuk detail kerjasama, katanya formal. Nada yang sama seperti ketika ia berbicara dengan siapapun. Namun Dira tetap merasa ada jarak tipis yang membuatnya tak tenang. Sepanjang acara, Amanda beberapa kali mendekati Arsen. Tertawa terlalu dekat, berbisik terlalu lama. Dira mencoba bersikap biasa. Ini hanya kontrak. Ia tidak berhak merasa apa-apa. Namun ketika melihat Amanda menyentuh lengan Arsen lagi, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Kau tidak perlu berdiri terlalu dekat denganku jika merasa tidak nyaman. Suara Arsen tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dira terkejut. Aku tidak merasa apa-apa. Arsen menatapnya. Kau menggenggam clutchmu terlalu erat. Dira tersadar. Jarinya memang memutih karena tekanan. Ia melepaskan genggamannya perlahan. Apakah aku perlu cemburu? Tanyanya setengah bercanda. Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Arsen tidak langsung menjawab. Ia menatap Amanda yang masih berbicara dengan tamu lain. Lalu kembali menatap Dira. Tidak perlu. Kenapa? Karena aku tidak tertarik. Jawaban itu sederhana, tegas. Karena kontrak. Dira mencoba tersenyum. Arsen menggeleng pelan. Karena aku tidak ingin wanita lain. Kalimat itu membuat dunia seolah melambat beberapa detik. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Suasana di antara mereka bukan sekadar perjanjian. Ada sesuatu yang lebih dalam. Lebih pribadi. Acara hampir selesai ketika seorang pria muda mendekati Dira. Selamat malam, Nyonya Wijaya. Saya Daniel. Dari perusahaan investasi Singapura. Ia tampan, percaya diri, ramah. Kami tertarik bekerja sama dengan proyek sosial Anda. Lanjutnya, Dira sedikit terkejut. Proyek sosial, program pendidikan yang Anda dan suami Anda danai untuk daerah terpencil. Saya membaca tentangnya. Dira menoleh pada Arsen. Ia bahkan tidak tahu Arsen menggunakan namanya dalam program itu. Daniel tersenyum hangat. Jika Anda tidak keberatan, boleh saya meminta nomor kontak pribadi untuk diskusi lebih lanjut. Belum sempat Dira menjawab. Arsen berdiri di sampingnya. Diskusi bisa melalui kantor pusat, ucapnya dingin. Daniel tertawa kecil. Tentu saja. Namun ia tetap menatap Dira beberapa detik lebih lama. Setelah pria itu pergi, suasana di antara mereka berubah. Kau tidak perlu menjawabnya, kata Arsen. Aku tahu, tapi kau tampak nyaman berbicara dengannya. Dira mengangkat alis. Apakah Anda cemburu? Arsen terdiam. Beberapa detik yang panjang. Tidak, jawabnya akhirnya. Namun tatapannya berkata sebaliknya. Dira tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia melihat retakan kecil pada ketenangan Arsen. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, jika ia bisa merasa cemburu, maka mungkin Arsen juga bisa, dan kontrak itu semakin terasa rapuh. Bab 8 ketika waktu hampir habis. Waktu berjalan lebih cepat dari yang dira-kira. Tanpa terasa, 11 bulan telah berlalu. Rumah besar yang dulu terasa asing kini menyimpan jejak kebiasaan kecil. Cangkir kopi Arsen di sisi kanan meja. Buku yang Dira baca di sofa dekat jendela. Lampu taman yang selalu menyala saat mereka pulang malam. Semua terasa seperti rumah. Dan justru itu yang membuat Dira takut. Pagi itu, ia duduk sendirian di kamar, membuka laci meja kerja. Kontrak pernikahan mereka tersimpan rapi di dalam map hitam. 1 bulan lagi, ia menarik napas panjang. Mereka tidak pernah membahasnya lagi. Seolah dengan diam, waktu akan berhenti. Namun Dira tidak bisa terus berpura-pura. Ia mulai membereskan beberapa barang pribadinya. Tidak banyak. Ia memang tidak pernah membawa terlalu banyak sejak awal. Sebuah koper kecil dikeluarkannya dari lemari. Langkah itu terasa seperti mengiris sesuatu di dalam dadanya. Arsen pulang lebih awal sore itu. Ia jarang melakukannya. Ketika membuka pintu kamar, pandangannya langsung tertuju pada koper di atas tempat tidur. Dunia terasa berhenti beberapa detik. Kau mau pergi kemana? Tanyanya datar. Dira yang sedang melipat pakaian terdiam. Kontrak kita akan selesai sebentar lagi.
Jawaban yang terlalu rasional. Arsen masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku tahu tanggalnya. Kalau begitu, kita harus bersiap. Kata-kata itu terdengar tenang, tapi suara Dira sedikit bergetar. Arsen menatap koper itu lama. Kau benar-benar akan pergi. Dira menahan napas. Itu perjanjiannya. Perjanjian bisa diubah. Ia menoleh cepat. Apa maksudmu? Arsen berjalan mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Bagaimana jika aku tidak ingin kau pergi? Kalimat itu jatuh pelan, namun berat. Dira merasakan jantungnya berdetak tak terkendali. Kau yang membuat aturan itu, katanya lirih. Aku juga bisa mengubahnya. Kenapa? Tanya Dira, hampir berbisik. Arsen terdiam cukup lama. Selama ini ia selalu punya jawaban untuk segala hal. Untuk bisnis, untuk media, untuk keluarga. Tapi kali ini, tidak ada strategi. Hanya kejujuran yang sulit diucapkan. Aku terbiasa hidup sendirian. Katanya akhirnya. Aku terbiasa tidak peduli. Tapi sejak kau ada di rumah ini, rasanya berbeda. Dira menatapnya. Mata mulai berkaca-kaca. Berbeda bagaimana? Rumah ini terasa hidup. Dan aku tidak ingin kembali seperti dulu. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh perasaan yang akhirnya tak bisa ditahan. Dira menggenggam ujung gaunnya, mencoba menguatkan diri. Aku tidak ingin menjadi beban. Kau bukan beban. Aku tidak ingin kau menahanku hanya karena tanggung jawab. Arsen menggeleng pelan. Jika ini hanya tanggung jawab, aku tidak akan peduli dengan koper itu. Kalimat itu menghantam pertahanan terakhir Dira. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku takut, bisiknya. Aku juga, jawab Arsen. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri di titik yang sama. Tanpa kontrak, tanpa aturan. Hanya dua orang yang takut kehilangan satu sama lain. Arsen mengangkat tangannya perlahan, seolah meminta izin. Dira tidak menjauh. Ia menarik Dira ke dalam pelukannya. Pelukan itu tidak terburu-buru, tidak penuh gairah, hanya hangat dan nyata. Kita tidak perlu memutuskan sekarang, bisik Arsen di rambutnya. Tapi jangan pergi karena kontrak. Dira memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti bidak. Ia merasa dipilih. Dan 1 bulan terakhir dari kontrak itu, kini terasa seperti hitungan mundur menuju pengakuan yang tak terelakkan. Bab 9 Pilihan Hati. 1 minggu sebelum kontrak berakhir, rumah Wijaya terasa sunyi. Namun ketegangan menggantung di udara. Sejak malam koper itu, tidak ada yang benar-benar sama. Arsen tidak lagi menjaga jarak seperti dulu. Dira tidak lagi berpura-pura tidak peduli. Namun tidak satu pun dari mereka secara resmi mengubah perjanjian. Seolah keduanya menunggu keberanian muncul lebih dulu. Pagi itu, berita mengejutkan muncul. Sebuah rekaman percakapan tersebar anonim ke media. Isinya jelas. Suara Keisa, aku hanya perlu membuat Dira terlihat seperti wanita oportunis. Setelah kontraknya selesai, Arsen pasti akan menceraikannya. Berita itu meledak seperti bom. Keluarga Maheswari langsung menjadi sorotan. Dira mengetahui kabar itu dari notifikasi yang tak berhenti berbunyi. Beberapa jam kemudian, ayah dan ibunya datang ke rumah Wijaya. Wajah mereka terlihat tegang. Dira, kami tidak tahu Keisa melakukan itu, ujar ibunya. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar menyesal. Ayahnya menarik napas berat. Kami sudah memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri. Untuk sementara, kata itu terdengar ringan untuk luka yang begitu dalam. Dira berdiri tenang di ruang tamu besar itu. Ayah, ibu, aku tidak pernah bersaing dengannya. Ibunya menunduk. Kami salah memperlakukanmu. Kalimat itu terlambat, tapi tetap membuat dada Dira sesak. Aku tidak butuh pengakuan sekarang, ucap Dira pelan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Arsen berdiri di sampingnya, tanpa kata, namun jelas berpihak. Ayah Dira menatap Arsen. Jika pernikahan ini hanya kontrak, kami tidak akan ikut campur. Arsen menjawab tanpa ragu. Ini bukan lagi sekadar kontrak. Dira menoleh cepat. Itu pertama kalinya Arsen mengatakan sesuatu sejelas itu di depan orang lain. Orang tua Dira terdiam. Untuk pertama kalinya, Dira merasa dipilih. Malam itu, setelah semua orang pergi, hujan turun deras. Dira berdiri di balkon kamar, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Arsen mendekat dari belakang. Apakah kau menyesal? Tanyanya.
Menikah denganmu. Dira tersenyum tipis. Tidak, menjadi bagian dari semua ini. Dira berpikir sejenak. Jika bukan karena semua ini, aku tidak akan tahu rasanya diprioritaskan. Arsene terdiam. Dira, ia menoleh. Aku tidak ingin kontrak ini berakhir. Jantungnya berdegup keras. Bukan karena reputasi, bukan karena bisnis, tapi karena aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu tidak dramatis, tidak berlebihan, tapi jujur, dan cukup. Dira menatap pria yang dulu terasa begitu jauh. Aku tidak menikahimu karena cinta, katanya pelan. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Arsene melangkah mendekat, aku juga. Hujan semakin deras. Tanpa menunggu lagi, Arsene menarik Dira ke dalam pelukan. Bukan pelukan ragu seperti sebelumnya. Bukan pelukan penuh ketakutan, melainkan keputusan. Aku mencintaimu. Bisiknya akhirnya. 3 kata yang tidak pernah ada dalam kontrak. Dira memejamkan mata. Aku juga mencintaimu. Kontrak 1 tahun itu mungkin hampir berakhir. Namun malam itu, mereka memilih sesuatu yang tidak memiliki batas waktu. Dan untuk pertama kalinya, pernikahan mereka bukan lagi kesepakatan, melainkan pilihan hati. Bab 10 tanpa kontrak, tanpa syarat. Hari terakhir kontrak tiba. Tidak ada koper, tidak ada pembahasan tentang perceraian. Yang ada hanya 2 orang yang duduk berdampingan di ruang kerja Arsene. Dengan map hitam berisi kontrak tergeletak di meja. Dira menatap dokumen itu lama. 1 tahun lalu, ia menandatangani kertas itu demi bertahan hidup. Demi biaya operasi Bu Ratna. Demi keamanan. Hari ini, ia berdiri di tempat yang sama. Namun bukan lagi wanita yang terpaksa. Jadi, tanyanya pelan. Arsene membuka map itu. Membaca sekilas halaman demi halaman. Lalu tanpa banyak kata, ia mengambil pena. Bukan untuk memperpanjang. Bukan untuk merevisi. Ia menarik halaman terakhir dan merobeknya. Suara kertas terbelah terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Dira terdiam. Arsene berdiri. Berjalan mendekatinya. Tidak ada lagi batas waktu, katanya. Tidak ada lagi klausul keluar. Kalau kau tetap di sini, itu karena kau memilih. Bukan karena kontrak. Mata Dira berkaca-kaca. Aku memilih. Jawabnya tanpa ragu. Arsene mengangkat tangannya dan menggenggam jemarinya. Kali ini, aku yang mengajukan. Dira mengernyit kecil. Arsene berlutut. Bukan megah. Bukan di depan publik. Hanya di ruang kerja mereka. Dengan cahaya sore yang masuk dari jendela. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dira Maheswari. Suaranya lebih lembut dari yang pernah ia gunakan sebelumnya. Maukah kau menikah denganku? Tanpa kontrak. Air mata Dira jatuh. Tapi ia tersenyum. Bukankah kita sudah menikah? Sekarang aku ingin melakukannya dengan benar. Tanpa ragu. Dira mengangguk. Ya, cincin itu tersemat di jarinya. Bukan simbol perjanjian bisnis, melainkan janji. Beberapa bulan kemudian, mereka mengadakan resepsi kecil. Bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk keluarga dan orang-orang yang benar-benar berarti. Bu Ratna hadir. Sudah sehat dan tersenyum bahagia. Orang tua Dira datang. Kali ini bukan untuk kepentingan apapun. Hanya sebagai orang tua. Arsene menggenggam tangan Dira di taman rumah mereka saat matahari sore menghangatkan suasana. Kau tahu, katanya pelan. Aku dulu berpikir cinta hanya akan mengganggu hidupku. Dira tersenyum. Dan sekarang aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Ia menoleh padanya. Tanpa kamu. Dira bersandar di bahunya. Ia mungkin tidak pernah menjadi putri yang paling dicintai di rumah masa kecilnya. Namun ia menjadi wanita yang dipilih, dicintai, dihargai, bukan karena status, bukan karena kebutuhan, tetapi karena dirinya sendiri. Dan bagi Arsene, wanita yang dulu ia pilih karena alasan rasional, kini menjadi alasan ia percaya pada cinta. Pernikahan mereka tidak lagi berdiri di atas tinta dan tanda tangan, melainkan pada keputusan yang diperbarui setiap hari. Tanpa kontrak, tanpa syarat, hanya mereka berdua, dan masa depan yang mereka pilih bersama. Epilog, rumah yang sebenarnya. 2 tahun kemudian, pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar utama rumah Wijaya. Suasana tidak lagi terasa seperti rumah besar yang dingin dan formal. Kini ada suara tawa kecil yang memenuhi lorong. Papa,
Seorang anak perempuan berusia hampir 2 tahun berlari kecil dengan langkah belum stabil menuju ruang kerja Arsen. Arsen yang sedang membaca laporan keuangan langsung menutup laptopnya. Semua rapat bisa menunggu. Putrinya tidak. Ia mengangkat gadis kecil itu dengan mudah. Wajahnya yang biasanya tegas langsung melunak. Kenapa sudah bangun pagi sekali? Dari pintu. Dira berdiri sambil tersenyum. Rambutnya tergerai alami. Mengenakan pakaian rumah sederhana. Tidak ada lagi gaun formal atau senyum yang dipaksakan untuk publik. Ia terlihat tenang, bahagia. Dia mencari papanya dari tadi, kata Dira lembut. Arsen berjalan mendekat dan mengecup kening istrinya singkat. Gestur kecil yang dulu terasa asing kini menjadi kebiasaan. Aku masih heran, ujar Dira pelan, menatap keduanya. Dulu kita menikah karena kontrak. Arsen tersenyum tipis. Dan sekarang kita terikat seumur hidup. Tanpa klausul keluar, tanpa batas waktu. Mereka tertawa kecil. Hubungan Dira dengan orang tuanya perlahan membaik. Tidak sempurna, tidak langsung hangat, tapi ada usaha. Ibunya kini sering datang membawa makanan buatan sendiri. Ayahnya lebih sering bertanya kabar, bukan soal bisnis. Sementara Keisa tinggal di luar negeri, menjalani hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang persaingan. Dira tidak lagi menyimpan dendam. Ia belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas. Beberapa cukup dilepaskan. Sore itu, Dira duduk di taman belakang, memangku putrinya sambil membaca buku cerita. Arsen memperhatikan dari kejauhan. Ia teringat hari pertama mereka bertemu. Wanita sederhana dengan tatapan tenang. Tanpa tuntutan, tanpa drama. Ia dulu berpikir ia hanya membutuhkan istri formal. Ternyata yang ia butuhkan adalah rumah. Dan rumah itu bukan bangunan megah, melainkan wanita yang kini tersenyum di bawah cahaya matahari sore. Arsen berjalan mendekat, lalu duduk di samping Dira. Kalau suatu hari aku terlalu sibuk lagi, katanya pelan, ingatkan aku kenapa aku memilihmu. Dira menoleh, aku tidak akan mengingatkanmu. Arsen mengangkat alis, aku akan membuatmu jatuh cinta lagi. Arsen tertawa kecil, lalu menggenggam tangannya. Dan seperti itulah mereka menjalani hari-hari berikutnya. Bukan dengan janji besar, bukan dengan kontrak tertulis, melainkan dengan pilihan sederhana setiap hari. Untuk tetap tinggal, untuk tetap mencintai, untuk tetap menjadi rumah satu sama lain. Karena pada akhirnya, cinta yang tidak direncanakan justru menjadi yang paling kuat. Dan pernikahan yang dimulai tanpa perasaan, berakhir dengan hati yang saling memilih. Selamanya.